Henshin! Preskon Kamen Gabu sudah selesai dilaksanakan kemarin hari Minggu ya, 11 Agustus 2024 jam 8 pagi WIB. Siapa aja yang udah lihat guys? Dan buat hasil-hasil preskonnya sudah diupdate secara lengkap satu persatu. Saat itu juga di fanpage Agan Reza Plus dan juga beserta si updatean gachart ya, tetap ada tuh. Jadi sesuai yang sudah Ana kasih tahu kemarin, hasil preskon yang memunculkan banyak hal-hal penting ya dan juga resmi. Seperti trailer lengkap, penambahan case utama, dan yang lainnya. Memang preskonnya beda ya untuk yang Gabu ini ya. Dan sedikit aneh juga kalau disebut preskon. Karena preskonnya itu udah berupa video jadi ya, dimana trailernya itu ada di situ. Dan pengenalan case-case-nya itu berupa video interview. Disertai beberapa behind the scene saat proses syutingnya si Gabu. Jadi beda kayak biasa gitu ya, dimana ada venue dan panggungnya, ada MC-nya. Dan case-nya itu masuk satu-satu seperti itu kan ya, dan diperkenalkan juga satu-satu. Ini kayak begitu aja guys ya, seperti yang Anda jelaskan. Jadi buat preskonnya itu region lock, harus pakai VPN buat yang mau nonton, terutama yang luar Jepang. Tapi pasti kalian mayoritas udah lihat lah ya, soalnya udah kesebar ke mana-mana. Dan di video ini Ana bakalan langsung, ini dia yang ditunggu-tunggu guys ya, langsung breakdown trailernya yang berdurasi 2 menit 9 detik. Jadi impresi buat trailernya ini sangat-sangat menarik sekali ya. Jadi vibes-nya itu ada fun-nya, tapi ada sisi seriusnya juga ya. Jadi optimisme tinggi lah buat serial satu ini ya, tapi tetap jaga ekspektasi juga guys ya. So ada hal baru apa aja di trailernya? Tentu kalau trailer breakdown ya Ana nggak cuma membahas aja, tapi ngasih impresi dan pendapat, sekaligus juga berprediksi kira-kira itu akan seperti apa. Sampai kita bakalan bahas minor-minor detailnya juga ya. Pokoknya lengkap banget dan sepertinya durasinya bakalan lama nih guys ya. Jadi yang anteng aja, yang mau ambil cemilan silahkan ya. Jadi akan menarik banget nih ya trailer breakdown kita satu ini. Jadi langsung aja disimak sampai habis. Dan jangan lupa tinggalkan pendapat kalian juga di kolom komentar sehabis nonton. Wajib! Di awal trailer kita diperlihatkan dengan Soma, sang pemeran utama Gabu yang sedang bersama satu bocil dan sedang berada kayak di sebuah gudang atau basement gitu atau rumah yang sedikit terbengkalai ya, dan ada sebuah tenda nih. Kalau kalian berpikir ini tuh tempat tinggal si Soma di awal-awal kedatangan dia sebagai alien ke bumi, ya sebenarnya nggak salah juga guys ya. Jadi kayak menggembel dulu gitu ya. Jadi di mejanya itu terlihat ada berbagai macam snack seperti kayak keripik kentang dan juga biskuit coklat. Mungkin ada pertemuan tidak sengaja ya antara si Soma dengan si bocil satu ini. Dan si bocil itu mengenalkan dia pertama kali dengan yang namanya itu snack. Dan si Somanya itu terlihat excited. Terlihat si Soma di sini sedang memakan gummy jelly berwarna ungu. Nah, asal-usul terciptanya Popin Gummy Gochizo nih kayaknya ya di awal nih ya. Jadi teorinya udah Ana kasih tahu kemarin ya. Jadi Gochizo itu terlahir sesuai dengan apa manisan atau makanan yang si Soma ini tuh makan. Dan memang penggambaran sikapnya seperti ini si Soma ya. Jadi sisi fun-nya itu ya teman-teman ya, sisi happy-nya tuh dia seperti ini guys ya. Dan Ana no complain. Jadi ini tuh sama banget kayak pas ketemu Mas Bengkel di debut cameo di movie gachart The Future Daybreak ya. Jadi tuh dia excited dan mungkin juga bisa menawarkan orang yang jadi lawan bicara dia ya snack. Dia mau snack nih, makan snack gitu. Dan di sini dia bilang, wah ternyata ini yang namanya gumi. Nah, dan ini melanjutkan yang tadi. Setelah si Soma ini makan, tiba-tiba nongol Popin Gummy Gochizo. Nah, ini Ana ada prediksi ya. Mungkin ini tuh momen pertama terciptanya Gochizo. Karena reaksi si Soma terlihat agak keheranan ya melihat Gochizo satu ini. Jadi dia itu tadi makan permen ungu ya. Tiba-tiba nongol Gochizo satu ini. Dan ini juga yang udah diperlihatkan di teaser kemarin. Kalian ingat kan ya? Jadi Soma itu bilang di sini. Ternyata ini adalah kekuatan dari rasku. Nah itu, yaitu menghasilkan sesuatu dari yang dia makan. Sepertinya ini adalah momen saat pertama kali Soma itu berubah menjadi Kamen Gabu. Karena dia terlihat memandangi banyak permen-permen yang muncul ya ketika proses perubahannya ini ya. Dan permennya ini yang berwarna-warni ini tuh terlihat keluar dari tubuhnya. Unik banget ya. Kalau dilihat dari tempat berantemnya yang ada banyak kontainer ini ya, jadi inget lagi sama salah satu bagian di teaser ya, dimana si Gabu itu kayak lagi lawan satu monster yang bentuknya itu kayak Minotaur ya. Dan bikin inget lagi sama debutnya Kamen Rider Falcon di Kamen Rider Zero One episode berapa ya? Episode 2 kalau nggak salah Falcon debut ya. Dan jangan-jangan ini emang lokasinya tuh sama ya. Nah ini juga sama guys ya, memperlihatkan sequence Henshin Soma menjadi Kamen Rider Gabu. Sama dengan tadi dimana permen-permen ya pada keluar dari tubuhnya. Dan ini Somanya udah mateng lah bisa dibilang. Udah terbiasa sedikit ya. Makanya udah terlihat udah ada Henshin pose-nya yang seperti itu. Nah tapi yang menarik adalah outfitnya si Soma nih. Asli
ya. Salah satu yang Anda tertarik ya di trailer ini, outfitnya si Soma bagus-bagus loh ya. Jadi di beberapa kesempatan kita akan diperlihatkan dengan si Soma yang berganti-ganti outfit ya. Dan outfitnya ini ya catchy dan keren-keren loh teman-teman ya, dan warnanya cerah-cerah gitu ya. Jadi jenis outfitnya ya sama sepertinya kayak sweater gombrang gini, dan itu bisa dibuka resletingnya pastinya di bagian perutnya ketika dia itu mau henshin ya. Akhirnya gak melihat lagi seragam alkemis yang alay yang kayak beli di Tanah Abang itu ya. Seperti biasa juga di saat henshin pose-nya teman-teman, mata dari si Soma itu akan menyala berwarna ungu. Ini juga sekaligus menjadi tanda kalau Soma ini tuh bukan manusia melainkan alien. Nah, ini juga proses yang diperlihatkan di trailer guys ya, dimana perubahan si Gabu ini tuh bisa dikategorikan sebagai perubahan biologis, dimana bukan usernya yang memakai armor rider ya seperti kebanyakan, tapi memang tubuh si usernya, Akashi Soma ini tuh yang berganti wujud menjadi Kamen Rider Gabu ya. Ini keren banget pak. Selain matanya masih nyala warna ungu, di situ teman-teman ketika proses transisinya kayak ada gami-gaminya gitu teman-teman ya. Nah, ini yang keren guys ya. Ini loh ya. Jadi setelah si Soma itu berubah menjadi Kamen Rider Gabu, pose awalnya tuh bungkuk seperti itu guys ya, udah kayak makhluk asing. Jadi pas henshin di cameo debut kemarin juga kan seperti ini gitu guys ya. Jadi dapat gitu temanya dia itu sebagai sosok makhluk asing dan ada kayak kesan liarnya, wildnya gitu ya. Di sini nih terlihat Soma yang sedang jatuh dari langit. Dan ada pesawat dan bulan juga di belakangnya, entah dia itu lagi baru jatuh ya dari pesawat atau baru jatuh dari planet lain guys ya. Pokoknya dia itu ya, si Soma ini tuh lagi jatuh dari planet mana ke bumi lah ya, kita anggapnya seperti itu. Dan sekali lagi memperjelas kalau dia ini tuh alien ya, makanya ada adegan jatuh seperti ini. Dan sepertinya diperlihatkan di awal-awal ya. Nah, nanti sepertinya diedit ada lagu. Sepertinya kau memang dari planet yang lain, dikirim ke bumi untuk berubah menjadi Gabu. Jadi dia itu jatuh, tidak sadarkan diri dan tidak mati ya, tidak mati. Makanya di sini Anda bilangnya tidak sadarkan diri. Dan ditemukan sama si bocil tadi tuh yang ada di awal trailer yang makan snack bareng ya. Nah, mungkin di awal tadi itu tuh tempatnya si bocil tadi ya. Jadi bukan tempatnya si Soma. Jadi si bocil yang menyelamatkan dan membawa si Soma ini tuh ke tempatnya. Nah, si Soma ini tuh ya baru ditemuin, dibawa ke tempatnya. Terus ya mungkin ada satu kesempatan, aduh lapar nih gua gitu ya. Kan baru jatuh dia ya. Ya udah sama si bocil itu dikasih snack aja ya. Ternyata si Somanya di sini suka banget. Mungkin itu yang jadi momen pertama dia itu tertarik banget gitu sama yang namanya makanan, terutama sama snack ya. Nah, kalian inget bagian ini? Ini yang sempat jadi cover atau thumbnail di salah satu dari 3 episode Gabu yang bocor waktu itu. Ingat gak? Ingat ya Casey ya waktu itu ya. Ya udah, berarti yang bocor kemarin itu bener guys ya. Di sini Anda suka banget sih gradingnya ya. Jadi ini keunggulan dari Bapak Teruyuki Sugihara juga ya. Jadi si bocil terlihat di situ lagi beli sesuatu. Terus si Soma kayak tertarik banget dan jadi ngikutin ya. Beli apa itu? Cuman dikresekin putih gitu. Beli cireng, beli cilok gitu. Nah, jadi setelah membaca lebih detail soal sinopsis dan deskripsi karakternya, Soma ini tuh nggak cuma terbatas suka sama snack dan manisan aja, tapi suka sama makanan yang dimakan sama manusia. Oke? Itu dia di note ya. Jadi ke semua makanan dia juga seperti ini, excited gitu ya. Namanya juga alien, nyoba makanan manusia. Wah, enak ya. Mungkin makanan alien kan apa gitu ya. Makanya dia nanya ke si bocil, apa tuh yang dikresek? Makanan ya? Jadi ngikutin ya. Scene berikutnya udah diperlihatkan di teaser juga ya. Si Soma sedang makan marshmallow. Dan lagi-lagi outfitnya menarik guys ya. Ini dari kemarin, dari tadi Anda kok komentarin outfit terus ya. Tapi memang semenarik itu ya. Dan berikutnya dia itu lagi makan lollipop. Dan uniknya outfitnya di sini juga beda-beda ya. Kayak ngikutin juga sama apa yang dia temukan dan juga lagi makan guys ya. Mungkin itu bakalan berhubungan juga sama form yang bakalan muncul di episode yang bersangkutan. Jadi kayak tadi lagi makan marshmallow, outfitnya seperti itu. Oh, berarti nanti mungkin akan ada debut dari si Fuamalo Foam ya. Terus juga ya makan lollipop ya. Terus outfitnya juga pink ya, cocok banget sama foamnya. Nanti mungkin akan ada muncul foamnya si Gurukan Foam ya. Nah, berikutnya dia itu lagi makan keripik kentang guys ya. Dan kalian notice juga nggak? Si Soma ini terlihat sering banget pakai handuk putih ini ya. Udah kayak orang abis mandi. Dan ini dia heroin kita tahun ini yang udah ditunggu-tunggu nih ya. Jadi dia itu namanya itu Nozomi Miyabe yang berperan sebagai Sachika Amane. Baru kemarin bahas bocil kematian ada si Amane ya dari Blade ya. Ini ada lagi guys ya, heroin namanya Sachika Amane. Jadi dia ini adalah pemilik dari toko serbaguna bernama Happy Pare.
mungkin si Soma ini tuh ya banyak nemu makanan dan cemilan baru tuh di tokonya ini ya. Dan jadi sering mampir ke toko ini. Bahkan jadi kerja juga di toko ini ya. Karena terlihat di beberapa kesempatan si Soma seperti lagi pakai seragam kerja khusus gitu ya dari toko ini ya. Kita lihatlah interaksinya itu akan seperti apa antara si MC dan heroinnya tahun ini ya. Kalau kayak Tomang sama Mei-chan ya bakalan lucu sih. Itu chemistry-nya bagus banget guys ya. Tomang sama Mei-chan. Jadi ya cuman sebatas partner aja gitu guys ya. Gak sampai mereka itu harus punya relationship ya. Jadi ya terlalu banyak yang ngarep kapal tuh berlabuh ya. Kenapa sih? Ini seri Kamen Rider pak. Kalau pengen yang cinta-cintaan kenapa lu gak langsung nonton dorama romansa aja gitu langsung ya. Nah ada yang unik juga guys ya. Ini kan toko serbaguna. Di pressconnya itu diliatin BTS dan juga set toko ini tuh seperti apa. Karena kan pas interview si Soma juga kan di sini gitu tempat interviewnya ya. Dan kejutannya adalah ada kamera Mamang diket dong ya di toko ini ya. Udah deh pada tantrum semuanya. Wah, Mamang is back ya. Apakah Mamang akan kembali ke Gabu? Ya nanti aja lah kita teori-teoriin ya. Jadi bakalan jadi terlalu out of topic juga takutnya ya. Ya cuman mereka mancing ya sengaja ya. Taruh kamera diket langsung fans pada tantrum semua ya. Jadi si Amane ini tuh bilang dengan kalem kalau dia ya pengen ngelihat aja gitu orang-orang tuh bahagia. Ya sepertinya bukan tipe heroin yang berisik dia. Doakan saja ya. Yang paling ditunggu itu relasinya dan juga supportnya. Dan udah tolong Toei ya, jangan jadiin Kamen Rider. Udah begini aja udah ya. Nah terlihat teman-teman, si Amana itu lagi makan kayak cup noodle gitu ya di kamar yang terlihat girly banget bareng temennya. Mungkin ini tuh kamarnya si Amane. Dan si Soma ya ada juga di kamar ini ya. Lagi anteng aja sendiri gitu ya makan keripik kentang ya. Tuh lihat sendiri ya bajunya si Soma ya. Jadi kayak baju khusus buat pekerja di toko ini. Dan kayak jumpsuit, nah gitu ya. Dan ini buat merek-merek makanannya kalau kalian tanya gimana, apakah ada kerjasama sponsor dengan produsen-produsen makanan yang bersangkutan? Sepertinya sih mereka itu ya harus bikin sendiri lagi teman-teman ya. Makanan-makanan yang dimakan sama si Soma ini terutama dibungkus atau di packagingnya ya. Contoh, keripik kentangnya juga terlihat kan ya, bungkusnya kayak gitu doang. Terlihat simple dengan cuman ada tulisan potato chips dan juga ada rasanya kan ya, salted seaweed itu ya. Jadi bukan merek yang macam-macam semacam kayak Lay's, Citato gitu ya. Ya itu pasti ada lagi kontrak dan juga sponsornya. Ya udah, mending bikin sendiri aja gitu ya. Nah, scene yang terlihat manis dan juga cukup dewasa. Inilah dia trio kita untuk tahun ini ya. Jadi ini main front lainnya nih ya. Primary dan secondary rider dan juga heroinnya. Semuanya terlihat normal, terlihat dewasa juga ya. Nah itu yang penting guys ya, terlihat normal aja dulu. Jadi bagian seperti ini tuh selalu banyak juga ya di dorama-dorama ya. Jadi jalan di tempat luas yang kiri kanannya itu rumput gersang ya. Dan ada jembatan, ada sungai kan biasanya ya. Dan sore-sore pas langit itu lagi orangnya seperti ini. Kalian sering lihat lah di anime juga banyak lah yang kayak gini ya. Nah kan, gak cuman snack dan manisan aja, tapi Soma juga excited ketika dia itu memakan makanan manusia yang lain. Lagi-lagi outfitnya menarik dan cerah banget ya by the way ya. Enak aja gitu dilihat. Kalau di sini kayaknya dia itu lagi makan semacam bento box gitu ya. Dan lagi ngobrol sama yang jualannya. Jadi si yang jualan itu memberi pesan juga. Kalau kamu lagi mau merayakan sesuatu atau lagi merasa sedih, udah makan aja katanya, pesan makanan katanya. Jadi si Om satu ini kalau nggak salah dia itu pernah main di High and Low dan juga di Crow Zero loh ya. Mantap. Masih guys ya, diperlihatkan si Soma yang sedang mencoba berbagai macam makanan dengan outfit yang lain lagi. Walau kayak orang agak freak gitu ya, dan excited ketika mencoba suatu makanan, tetap ada manner juga nih dari si Soma ya, dengan mengucapkan itadakimasu sebelum makan. Kali ini terlihat dia itu lagi ngeteh bareng teman-teman ya dengan santuinya sama si Engkong dan sama si emak nih ya. Dan si Soma juga dikasih suatu bungkus permen gitu berwarna biru. Mungkin itu marshmallow kali ya. Si Soma dengan excitednya juga bilang di sini, beneran nih, gue boleh makan nih. Nah jadi suatu ras yang akan dilawan oleh Soma itu aka Kamen Rider Gabu bernama Granute. Ya, mungkin ya pelafalannya seperti itu. Anang nyebutnya di sini sekarang Granute ya. Nah, Granute juga ada yang memiliki bentuk manusia. Jadi mereka itu bersembunyi di antara manusia dan melalui mulut yang ada di perut mereka, mereka itu memakan manusia terutama yang bahagia. Atau kebahagiaan mereka yang dimakan sama si Granute ini dan mengubahnya menjadi figur-figur kecil seperti kaca ya. Jadi gila men ya. Musuh yang ada dan bersembunyi di tengah kerumunan manusia. Unik ini. Berasa kayak Tokyo Ghoul atau kayak anime Parasite ya. Among Us lah gitu ya. Ya tiba-tiba lu dilabrak atau diam-diam ada orang yang mencurigakan terus ngebuka bagian perut mereka ya. Dan keluar mulut yang ngeluarin lidah dan ngelahap lu gitu ya. Gemeter pak. Jadi si Soma ini juga uniknya adalah ras Granute juga.
Jadi ini poin pentingnya guys ya. Dan Anda nemu di sinopsisnya ini di TV Asahi. Jadi yang membedakan Soma dan juga Granute yang lainnya adalah si Soma ini ya nggak makan orang ya. Jadi ya Granute lainnya itu kan ya mencari orang-orang bahagia untuk diolah menjadi yang namanya itu dark snack ya. Sementara Soma kan memperoleh kekuatannya ya cuman lewat cemilan biasa gitu yang ada di bumi ya. Jadi dia melawan rasnya ya si Granute ini karena ras Granute ini tuh mengubah ibunya menjadi dark snack. Sinopsisnya yang ditulis kayak gitu loh ya. Nah loh, Anda jadi mikir, berarti ibunya manusia. Kalau misalkan ibunya ras Granute ngapain diubah lagi jadi dark snack? Sementara kan ras Granute emang mengincar si manusia-manusia gitu kan ya. Nah kemungkinan si Soma ini ya kayak hasil perkawinan silang gitu ya. Jadi ibunya manusia, bapaknya Granute. Lagi-lagi ada bapak ya, nanti jadi misteri sampai mau tamat nggak dikuak-kuak ya. Udah kayak serial mana gitu ya. Ya semoga enggak lah ya. Jadi ya diceritakannya ya seperti itu ya. Jadi ini juga yang membuat si Soma ini tuh nggak tertarik makan orang ya. Jadinya dia tertariknya ya sama makanan-makanan di bumi aja ya. Nah gimana menurut kalian guys ya? Ini tangkapan Anda juga sih ya, Anda tambahin ya. Jadi Granute tadi tuh menyerahkan orang-orang yang mereka culik atau mereka makan kepada entitas yang dikenal sebagai agen. Nah ya, dibilangnya di sini agen. Jadi si agen ini tuh akan membawa manusia yang tadi dimakan sama si Granute ke keluarga Stomach dan memberikan Granute tadi tuh dark snack sebagai hadiah. Agak ribet juga ya prosesnya ya. Jadi dark snack ini tuh kayak berupa cube gitu ya. Jadi warnanya emas hitam dan ada logo Stomach Corporation juga. Inilah yang diidam-idamkan sama si Granute tadi ya. Mereka tuh sangat ingin makan si dark snack ini ya. Pokoknya mereka harus mengkonsumsi ini ya. Jadi penjabaran lebih luas ya kenapa dan lain-lainnya ya semoga dijelaskan saat serialnya itu sudah berjalan guys ya. Dan inilah dia salah satu monster Granute yang bakalan dilawan sama si Soma. Seperti kayak Minotaur ya. Dan masih ada seperti mulut monster besar juga di bagian perutnya ya. Sepertinya itu sih bakalan jadi ciri khasnya. Dan monsternya juga oke lah ya. Walau temanya permen dan seperti colorful gitu si Gabu. Monster yang dihadirkan di sini bukan semacam badut ya. Tapi masih bisa menghadirkan sosok monster yang mencekam. Scene berikutnya kita langsung diperlihatkan dengan aksi si Soma dengan human formnya. Bisa dibilang ya. Iya tahu dia bukan human atau manusia. Cuman sebutan aja ini ya. Dan sedang menendang si monster tadi. Nah, karena si Soma ini tuh bukan manusia, melainkan alien, semoga soal ini tuh bisa dieksplor lagi dan dideskripsikan kalau dia itu punya kekuatan fisik yang luar biasa, melebihi rata-rata manusia. Kan dia itu alien. Nah, ini tuh bisa dibuktikan dengan banyaknya aksi dia dengan wujud manusianya ini dan bertarung dengan monster-monster tertentu. Jadi, nggak asal langsung hensin doang. Nah, itu ya. Karena di cameo movie gacor kan gitu. Dia kan datang-datang ya nendang si Dread Trooper sambil salto gitu kan ya. Balik lagi juga ke awal trailer pas Soma itu jatuh ke bumi. Dianya nggak apa-apa. Cuman pingsan doang, nggak sadarkan diri. Nah itu juga jadi bukti kekuatan fisiknya yang luar biasa ya. Jadi Soma itu bertarung dengan wujud manusia ini terlihat sampai berdarah-darah ya. Ini juga yang menjadi salah satu bagian yang keren di trailer ini. MC banget ya, MC. Jadi udah no complain banget lah Anda buat Somanya. Udah keren lah menurut Anda MC kita buat tahun ini ya. Walaupun Anda cuma lihat di trailer doang. Anda kan ya lihat full press con-nya ya. Dilihatin juga BTS-nya ya. Sampai full itu yang 45 menit. Kelihatan gitu si Soma ini tuh benar-benar natural gitu ya. Dan terlihat benar-benar enjoy gitu saat proses syutingnya. Jadi dia itu ada diskusi gitu sama si sutradaranya ya. Jadi kayak ngasih saran juga gitu dia pas syutingnya ya. Nah terlihat dari matanya teman-teman ya ketika dia itu lagi proses syuting ya. Jadi bukan soal nggak melotot-melotot lagi kayak Hotaro ya. Cuman matanya ini kelihatan gitu ya teman-teman ya. Jadi matanya ini tuh nggak kayak ikan mati. Jadi masih aja ada orang ngomongin boti ya. Mending yang ngomong gitu ngaca dulu Anda ya. Nah apakah di bagian ini kalian bertanya-tanya juga nggak nih ya? Soma ini kan alien. Dia itu bertarung dengan wujud ini sebelum berubah sampai berdarah-darah. Nah, darah yang dikeluarkan itu berwarna merah. Seperti manusia. Ini preferensi aja guys ya. Kalau darah yang dikeluarkan warnanya biru kah atau hijau kah atau mungkin ungu guys ya. Itu akan ngasih satu sisi yang unik juga sih. Dan semakin membuktikan kalau dia itu alien. Tapi ada tapinya nih ya. Kan ada teori juga kalau si Soma ini tuh hasil perkawinan silang antara ras Granute dan juga manusia ya. Jadi ya sebenarnya nggak apa-apa sih kalau dia darahnya merah juga guys ya. Ya udah itu mah ya balik lagi aja teman-temannya ke preferensi masing-masing ya. Nah, akankah bagian itu menjadi bagian paling wah
di episode perdananya nanti ya. Ya semoga guys ya. Jadi si Minotaur Granute-nya itu ditonjok cuman dengan tangan biasanya si Soma. Si Soma aja sampai bilang di situ, "Duh, ini sakit. Tapi gua baru aja mulai." Anjay. Dan yang menarik lagi di trailer ini adalah motornya ya. Nah, di sini kita diperlihatkan dengan si Soma yang sedang menaiki sebuah motor berwarna Revice. Iya, itu pink biru gitu ya. Jadi ini sepertinya motor biasa yang digunakan sama si Soma itu sebelum berubah menjadi Gabu. Jadi cuman kayak motor biasa dengan base motor trail gini guys ya. Jadi mungkin ketika Soma itu udah jadi Gabu, motornya juga ikut berubah wujud. Jadi udah kayak Agito lah ya. Jadi motor biasanya kan abu kan ya, kalau kalian inget ya. Pas dipakai sama si Soichi. Pas Soichinya itu udah Henshin jadi Agito, motornya ya berubah jadi Machine Tornador ya. Atau base motornya ini tuh nanti bisa bergabung lagi dengan si Gurukian dan juga jadi motor besar yang namanya tuh Furukan Bagi itu ya. Jadi si Gochi Speeder apa jadi motor khusus buat para Gochizo aja guys ya, yang disatuin sama si Gabuga Blade itu ya. Ya, dan aktivasinya harus lewat Gabuga Blade. Nah, kalau mau ngarep bagian motornya ya semoga bisa banyak. Sebenarnya nggak salah juga guys ya. Cuman Ana juga nggak ngarep banyak sih melihat regulasi yang sudah ada dan pattern mereka yang udah bertahun-tahun ya. Cuman mengeluarkan bagian-bagian naik motor yang banyaknya itu cuman di awal-awal aja kan ya. Jadi nggak usah berharap lebih akan seperti Heisei P1 yang pas naik motor itu banyak adegannya ya. Ya kan di sini karena sudah ada regulasinya guys ya. Giliran nggak kepake lagi motornya, nanti komplain, "Alah, awal-awal doang nih naik motor kesini-sini enggak." Jadi ya itu aja guys ya yang bisa Anda bilang ya. Udah bertahun-tahun loh ya memang ya motor ya cuman awal-awal, sisanya enggak gitu ya. Cuman kalau melihat gacart sebelumnya, adegan naik motornya cukup banyak loh ya. Jadi awal-awal ya jelas banyak. Di tengah dan akhir ya masih dipakai lah itu ya si Gold Dash guys ya. Jadi ya Anda cuman tekankan aja di sini jangan terlalu ngarep gimana banget ya. Nanti kecewa, nanti ujungnya ngehujat. Tuh motor awal-awal doang. Ya kan udah tahu regulasinya ya. Nah, berikutnya ada aksi kabar Gabu dengan form Zaku Zaku Chips. Dan terlihat pedang Zaku Zaku Chips lasernya itu mengeluarkan api ya. Nah, sepertinya Gabu ketika sudah berubah menjadi form ini tuh mengaktifasi lagi si Gochizo Hiri-Hiri Chips sebagai asisnya sehingga pedangnya itu bisa mengeluarkan api. Kan temanya jadi kayak keripik kentang yang pedas gitu ya, Maichi. Ada juga nih Gabu Fuamalo Foam dan dia jadi gede kayak Baymax gitu ya. Ini entah dia itu lagi mengeluarkan asisnya juga apa enggak guys ya. Tapi dipikir-pikir kalau mau jadi gede gini doang nih ya, harus masukin Gochizo lagi terhitung jadi agak ribet sih guys ya. Untuk yang tadi sebelumnya untuk ngeluarin api di pedang si Zaku Zaku Chips Laser ya masih kehitung nggak terlalu ribet lah. Tapi untuk jadi gede gini doang masa harus Gochizo lagi ya gitu teman-teman ya. Jadi kalau si Fuamalo ini asisnya kan si Marumelo ya. Dan ada juga si Gabu guys ya dengan form Popin Gaminya sedang menggunakan pancing Gami sebagai asisnya dan sedang melawan satu Granute. Ini kayaknya karakteristik monster Granute guys ya, dimana semua monster itu sepertinya akan punya mulut besar di bagian perutnya. Ini kan beda sama si Minotaur tadi ya, dan tetap ada di situ ya si mulut di bagian perutnya. Dan ini movesetnya sama banget dong kayak di debut cameo kemarin. Jadi kayak agak salto gitu teman-teman ya. Baru dia itu nonjok dengan si pancing asisnya ya. Ini kalau ada game Kamen Rider baru nih ya dan ada Gabu ya sebagai karakternya, pasti pas ngeluarin pancing asisnya juga gerakannya bakalan kayak gini. Berikutnya, ini dia karakter secondary rider kita. Nama karakter itu Hanto Karakida yang diperankan oleh Yusuke Hino. Dia adalah freelance writer atau bisa dibilang ini tuh jurnalis lepas ya, yang juga menginvestigasi soal Granute. Kayaknya orangnya serius ya, tapi ada sisi funnya juga. Makanya dia di sini tuh lagi kayak nanya ke orang-orang. Mungkin lagi mencari dan menginvestigasi si Granute ya. Dan terlihat itu gambaran Granutenya kayak gitu Pak ya. Kayak gambaran anak SD ya. Jadi si Hanto ini tuh punya sebuah sumpah katanya ya. Yaitu untuk menghancurkan semua Granute sampai tak bersisa. Nah uniknya si Soma ini kan ras Granute juga ya. Jadi dia kayaknya mungkin ya agak kaget juga dengar ini ya. Dan jadi harus menyembunyikan identitasnya ya. Kayaknya di satu fase cerita ya soal ini pasti bakalan kebongkar. Dan akan terjadi perseteruan dan konflik ya antara si Soma dan juga si Hanto. Antara si primary rider dan secondary rider. Jangan bilang terjadinya episode 40-an. Seperti yang sudah terjadi di sebelumnya ya. Nah komentar buat second rider kita tahun ini juga no complain guys ya. Cocoklah dia jadi usernya si Kamen Rider Valen ini ya. Jadi ya dia ini rasnya apa ya, sepertinya sih manusia biasa guys ya. Mungkin dia tuh punya kepahitan mungkin ya di masa lalu, dimana anggota keluarganya itu dimakan sama Granute atau gimana, sehingga punya ambisi
untuk menghabisi semuanya. Ya, mirip kayak Fua dong ya, dendam ke Hyumajir. Terus nanti berubah pikirannya ya, dibantu diubah sama si MC-nya ya. Dan yang berikutnya kita diperlihatkan dengan sekuen Henshin dari Kamen Rider Valen nih guys ya, dimana ada batangan coklat besar kalau kalian lihat ya, dan kita juga bisa melihat base body ridernya nih dari si Valen ini. Dan kalau didengar-dengar suaranya itu robotik banget ya, suaranya juga simple, cuman ada suara coklat terus ada snap and crunch. Semoga terjelaskan bagaimana asal-usul Henshin device-nya, yaitu si Valen Buster ya, dan kenapa si Hanto juga bisa berubah menjadi Kamen Rider walaupun dia itu manusia biasa. Karena kan perubahannya melibatkan Gochizo, di mana itu adalah hasil kekuatan dari si ras Granute juga. Benci Granute tapi tetap pakai kekuatannya. Ngomongin Valen Buster, makasih banyak yang udah nambahin kemarin juga. Ternyata Valen Buster nggak cuman dipakai nembak aja guys ya, tapi di sini bisa dipakai mukul atau jadi knuckle mode gitu ya. Jadi itu musuh yang dilawan dan di uppercut itu pakai Valen Buster nih sampai terpongking ke atas kayak begitu ya. By the way, ini Gabu ada kroco-kroconya nggak sih? Jadi Gachat kan nggak ada kemarin ya, amalgam kroco nggak ada ya. Jadi semua hitungannya itu ya monster-monster yang proper dan kuat ya. Nah, nyambungin sama penjelasan Anda tadi, sepertinya si Valen itu nggak akan tahu sama identitas Gabu itu siapa gitu ya di awal-awal ya. Jadi dia itu nggak tahu si Gabu itu si Soma guys ya. Tapi mereka itu akan bertarung bersama di sini. Apa jangan-jangan dia juga nggak tahu kalau Gabu itu Granute juga. Makanya dia fine-fine aja di awal-awal ya, mereka tarung barengan seperti ini. Dan ini dia antagonisnya. Dan ini juga logo dari Stomach Family. Namanya cukup unik, dan kalau kalian lihat logonya ya emang menyerupai kelelawar ya, dengan mulutnya yang jadi daya tariknya ya seperti kayak monster-monster Granute tadi. Dan di bawahnya itu ada aksara baru guys ya. Sepertinya ini adalah aksara dari bahasa ras Granute. Mungkin ya. Apakah kita itu akan melihat percakapan antara ras Granute yang menggunakan bahasa sendiri layaknya seperti para Grongi di Kuga? Waduh, ribet banget, susah sih kayaknya ya. Pasti nanti ya lagi-lagi pakai bahasa Jepang ya, tapi ya nggak tahu juga guys ya. Katanya sih ya, si Stomach Family ini juga punya perusahaan bernama Stomach Corporation. Jadi mari kita lihat siapa-siapa aja membernya yang diperlihatkan di trailer ini. Pertama, nah di sini ada Rango Stomach yang diperankan oleh Takashi Kusamoto. Dia adalah putra tertua atau eldest son ya dari keluarga Stomach ini, dan dia juga pemimpin Stomach Corporation saat ini. Jadi si Stomach Corporation juga dijabarkan di sini, di mana itu adalah sebuah perusahaan permen yang mendominasi manisan di dunia Granute. Oh, ternyata perusahaan permennya itu di dunia Granute guys ya. Jadi bukan di dunia manusia ya. Nah, jadi dia itu memiliki keterampilan manajemen yang solid dan juga dia berkarisma. Dia juga memiliki rasa intimidasi yang luar biasa, sehingga orang-orang itu takut kalau ketemu sama dia katanya ya. Gak cuman Granute biasa dengan wujud manusia ya, bahkan yang petinggi-petingginya juga di sini walaupun outfit mereka nyentrik, tetap bisa terlihat hidup berdampingan dengan manusia. Jadi bukan tipe antagonis atau bos yang cuman berdiam diri di markas mereka doang ya. Nah, waduh, yang ini sih, aduh, rasanya pengen ditangkap aja ya. Yang kedua itu ada Grota Stomach yang diperankan oleh Machi Chitose. Jadi dia itu putri tertua, aka eldest daughter dari keluarga Stomach ya. Jadi seorang kakak perempuan mempesona yang bertanggung jawab atas pembuatan permen dan juga manisan. Jadi dengan kekuatan yang luar biasa dan sikap yang kuat, Gabu pasti gemetar ketakutan melihat kekuatannya pada pandangan pertama. Anjay, lebay banget nih sinopsisnya. Apa banget lah deskripsinya ya. Ini pasti tipe onesan yang ara-ara, udah kelihatan lah ya. Berikutnya, yang mirip Daichi ya di Gits atau si beliau ini adalah apa nih namanya, susah pak, Nievere Stomach yang diperankan oleh Takizawa Ryo. Jadi dia ini putra kedua dari keluarga Stomach. Katanya dia ini adalah seorang ilmuwan gelap yang mendukung Stomach dengan keterampilan teknisnya. Di balik senyumnya terdapat sikap dingin yang tidak terduga karena dia itu sedang melakukan penelitian yang dipertanyakan karena didorong oleh keingintahuan intelektualnya. Udah pasti ya, karakter berkacamata dan seperti itu emang punya sisi unik tersendiri ya. Kabuto di Naruto, dan kalau di Kamen Rider ya si Daichi lah di Kamen Rider Gits ya. Dan langsung sepaket guys ya, di sini ada Theta Stomach dan juga ada Jeep Stomach ya. Jadi ini adalah putri kedua dan putra
ketiga kembar. Tugas mereka adalah mengawasi pengadaan dan juga bahan permen dan juga manisan. Jadi ini tuh duo hati dengan jiwa yang jahat katanya. Dimana mereka berdua ini tuh bisa berkomunikasi satu sama lain dengan telepati ya. Jadi ya dari para antagonis menurut Ana ini yang paling menarik sih guys ya. Jadi di live kemarin Ana bilang ini konsepnya kan kayak si kembar yang horor dan mencekam kayak di film The Shining ya. Tapi ya hati-hati guys ya. Satu lagi trap soalnya ini. Dan lihat dia wujud monster dari para Stomach Family ya. Ya terlihat menyeramkan dan mencekam sekali lagi ya. Walaupun temanya ini permen ya. Asli serem loh ya. Jadi banyak yang ngaitin dan bilang mirip katanya ini tuh sama Sonozaki Family di seri Kamen Rider Double. Oke, nggak salah soal itu ya. Nyambung lagi sama yang Anda omongin tadi. Lagi-lagi kita melihat Soma yang sedang beraksi dengan wujud manusianya dalam tanda kutip ya wujud manusia ya melawan Granute. Nah, awal-awal aja udah banyak nih aksi Somanya sebelum dia itu berubah. Nah semoga soal ini bisa konsisten guys ya. Ini tempat berantemnya kayak di museum gitu ya. Sama kayak set yang ada di awal trailer pas si Soma itu henshin ya. Terus ada juga nih Granute yang ditendang sama si Gabu di atas gedung. Teori tambahan yang penting. Karena armornya si Gabu itu kan bertemakan jelly atau gumi gitu ya. Jadi untuk durasi pemakaiannya itu tidak akan bertahan lama guys ya. Jadi armor Gabu itu bisa hancur ya. Dan kadang kalau dia itu kena damage kan ya sifatnya itu elastis dan lembut dan boing-boing gitu kan ya. Nah maka dari itu si Soma itu harus makan Gochizo lagi untuk memperbaiki armornya. Itulah mengapa ini menjawab ya. Dari kemarin kita itu diperlihatkan dengan banyak sekali Gochizo selain Gochizo yang hanya sekali pakai selesai bertarung. Ternyata ada teori ini juga. Begitu guys ya. Semoga dimengerti. Terus ada Kamen Rider Gabu dengan Popin Gami Form-nya ya, yaitu basic form-nya sedang beraksi dan berkuda-kuda dengan Gabuga Blade-nya. Ini keren Pak ya. Ini jadiin thumbnail aja kali ya. Nah, ada juga nih, jadi para monster Granute di beberapa kesempatan setelah dikalahkan, mereka itu memasuki bentuk lain teman-temannya yang bukan humanoid. Kayaknya ini si Minotaur tadi deh ya, dan tiba-tiba ya menjadi seperti anjing yang berukuran cukup besar di sini. Maka dari itu si Gabu itu harus menggunakan metode lain untuk mengalahkan si Granute ini yang sudah berevolusi bisa dibilang ya. Jadi caranya adalah dengan menggunakan si Furukan Bagi ini guys ya. Entah ini ngegabungin si base motor tadi ya dan juga si Furukan Gochizo, tapi dilihat-lihat ada unsur si Gurukyan Gochizo juga ya. Dan ini poin plusnya, CGI-nya bagus loh ya, nggak CGI Indosiar ya. Dan metode seperti ini tuh ngingetin Ane juga sama Wizard, dimana setelah dikalahkan ya si Phantomnya, si Wizard kan seperti harus masuk ke si korbannya yang udah kayak hilang harapan kan ya, terus ngelawan monsternya yang ukurannya itu lebih gede di dalam ya. Terus kenapa ada rumor soal Gatling waktu itu di motornya? Karena benar guys ya, di bagian roda si Furukan Bagi yang seperti Gatling gun ini, dia itu bisa nembakin peluru-peluru yang berbentuk permen Pak. Berbentuk permen lollipop yang lingkar-lingkar itu ya. Nah, setelah monster-monster atau si Granute ini tuh dikalahkan, selain ada ledakan, ada juga seperti kayak gelembung-gelembung permen yang berhamburan. Jadi ini tuh udah kayak Kamen Rider Oz ngalahin Yami ya, terus muncrat itu sel medalnya kan ya. Oke, seperti itu dia untuk trailer utamanya. Diingatkan sekali lagi, please ya, jangan ada pertanyaan lagi kalau Kamen Rider Gabu itu bakalan tayang guys ya. Episode perdananya tanggal 1 September 2024. Langsung tanggal 1 guys ya, dicatat guys ya. Eits, belum berakhir di sini guys ya. Di video pressconnya sebenarnya juga sekalian memperlihatkan beberapa scene tertentu, tapi terpisah dari trailernya. Ini banyak juga yang menarik guys ya, dan mau Ana bahas juga biar sekalian, tapi nggak semua banget guys ya. Oke, jadi di sini Ana screenshot yang penting-penting aja. Ini dia. Jadi di bagian yang terpisah dari trailernya, kita juga diperlihatkan dengan henshin pose dari Kamen Rider Valen beserta aksi-aksinya. Asik, Ana udah mulai terbiasa sih sama si Valen dan ini keren guys ya. Bahkan ada kesempatan dia itu sampai ngelawan salah satu atau si Stomach Family ya, yaitu si Grota Stomach, si Onesan tadi ya. Dan ini ada kayak semacam bosnya si Valen ya. Dan ini tuh salah satu case dari Kamen Rider Amazon lagi guys ya. Jadi ini tuh memperpanjang rekor case Amazon yang selalu main di Kamen Rider setiap tahunnya. Gila men, case Amazon selalu ada ya. Nah ini dia yang Anda suka, double chocolate ya. Jadi ada Kamen Rider Gabu Chokodan dan juga Kamen Rider Valen Chokodon. Nah terwujud ini harapan Anda guys ya. Pengen lihat si Valen itu pakai dual gun. Ternyata dia itu bisa juga pakai si Chokodon dan gun, dan juga sisi white chocolate-nya, dan sambil nembak pakai si Valen Buster ya.
Dan untuk heroinnya, banyak banget kan yang pasti nanya gimana Gan impresi buat heroinnya. Sebenarnya untuk dari segi harus nge-waifuin sih sebenarnya nggak terlalu guys ya. Ana sih ya kalau misalkan efeknya lebih ke cerita, ya tentu pasti Ana akan langsung puji gitu ya. Tapi ngelihat heroinnya ini, Ana sih cukup apresiat ya dengan dia tampilannya yang cukup modis seperti itu ya. Dan mungkin ya nggak terlalu lebay guys ya. Jadi kita lihat aja relasinya sama si Soma itu seperti apa. Katanya sih mereka menjanjikan relasi dengan si MC-nya itu akan menarik satu sama lain guys ya. Terlihat sih Amane ini udah berinteraksi juga gitu ya dengan para Gochizo. Jadi mungkin apa dia juga udah tahu kalau si Soma itu adalah Kamen Rider Gabu juga guys ya. Dan di bagian ini juga ngeliatin si Furukan Bagi juga yang lagi beraksi di situ terlihat sampai naik-naik ke gedung ya. Ini udah pasti banyak sekali yang ngebandingin sama motornya Revice yang Vice Pitera itu ya. Tapi ini Ana harus apresiat banget guys ya. Ini CGI-nya halus banget ya, dan ya udah mulai terbiasa lah sama si Furukan Bagi ini guys ya. Jadi kalaupun ya nanti ini bakal jadi motor utama dia, ya wes lah mau gimana lagi. Tapi kan tetap tadi ada base motornya guys ya, yang motor trail itu, dan cukup keren juga kok ya. Dan Ana juga kemarin-kemarin kan bilang ya, Ana tuh nggak berharap ngelihat Gochizo tuh ya pada hidup ya, karena udah kita tuh dihadirkan sama Kemi yang bisa ngomong kan sebelumnya ya, walaupun cuman hopa steam gitu kan ya. Dan di sini kita dikasih lagi dengan para Gochizo yang bisa bertingkah seperti makhluk hidup, di mana mereka itu ya loncat-loncat, lari sana sini guys ya. Tapi setelah ngelihat di trailer ini, Ana nemuin sisi apa ya guys ya, sisi lucunya gitu dari si para Gochizo ini ya. Imut aja gitu tingkah-tingkahnya ya. Jadi ada yang lari-lari ya, sampai ngepot-ngepot kayak gitu. Ada yang baris-baris gitu dengan muka-muka mereka yang inosen gitu ya. Terus ada yang terjebak di jaring gitu, terus ada yang nongol sampai ya di kepalanya si Soma ya, yang ketika dia itu udah berubah jadi Gabu. Imut aja gitu guys ya. Ya, oke lah ya, pendapat Anda bisa berubah di sini ya. Terus ada juga di sini Mason Gochizo guys ya, diperlihatkan juga di sini ya. Jadi ini tuh tempat penampungan Gochizo yang banyak diejek sama orang, terutama yang nggak beli ya. Kalau ini tuh cuman kardus doang katanya ya. Ya kayak Nintendo Labo guys ya. Jadi ini tempat penyimpanan Gochizo. Dan uniknya di sini Gochizo-nya itu masuk sendiri ke si Mason Gochizo ini, karena kan mereka bertingkah seperti makhluk hidup ya. Jadi masuk sendiri gitu ya, tanpa harus si Soma itu masukin guys ya. Ya unik lah ya. Dan ada juga scene di mana si Kamen Rider Gabu ini tuh menggunakan Gabuga Blade dan juga memasakkan Gochi Speeder di badan pedangnya, dan juga menancapkan satu Gochizo di situ. Nah ini dia ya teman-teman ya. Ini kan gimmick yang paling menarik di DX Gabuga Blade-nya guys ya. Dan diperlihatkan juga di film ini. Kita lihat bagaimana entah monsternya jadi gede, apakah fitur ini tuh cuman sebagai finishing doang guys ya. Dan ya udah, Gochi Speeder ya emang cuman motor simple begitu doang untuk para Gochizo guys ya. Terus ada juga nih ya proses atau sequence di mana si Gabu ini tuh berubah menjadi si Zaku Chips Form. Bener-bener literally kentang nempel itu di dua mata ya, terus kayak kebelah gitu guys ya, di mana ya di bagian visor itu kan potongan kentangnya itu kayak Chitato ya, yang zigzag seperti itu. Dan yang unik ini juga guys ya. Jadi ketika si Gabu ini tuh berubah menjadi Chokodan ya, Chokodan Form teman-teman ya, di mana dia kan pakai senjatanya yaitu Chokodan Dangan ya. Kan si pistol Chokodan Dangan ini kan ujungnya kayak apa ya, kayak abis dimakan ya, dan juga ada robekan si bungkus coklatnya ya. Ternyata bener guys ya, dimakan dulu sama Gabu baru ngebentuk moncong senjata atau moncong pistol guys. Ini yang unik banget ya. Dan ini keren guys, yaitu ada Gabu Gurukyan ya. Jadi itu form bulky kategorinya, yang penerapannya itu lebih kayak Maximum Mighty X dan bukan CGI. Kalian lihat ya, cukup effort dan juga cukup keren loh form ini ya guys ya. Dan ini ada perubahan Stomach Family juga ke bentuk monster mereka ya. Jadi ya mereka ternyata pakai belt satu-satu ya. Dan ini ya kayak Sonozaki Family juga kan, dimana ada belt gitu terus dimasukin gitu guys ya. Jadi di trailer ini guys ya, udah ada 7 granute kalau kalian ngitung ya. Udah 7 granute yang diperlihatkan di trailer ini. Dan katanya lagi di belakang layarnya ya, si Gabu ini tuh udah syuting sampai episode 20-an. Gila men ya, ini kayaknya Ana ada prediksi di mana bocoran-bocoran dan rumor bakalan lebih kenceng dan juga bakalan lebih awal. Jadi jangan heran guys ya, kalau misalkan baru awal-awal nonton tiba-tiba udah ada lagi bocoran upgrade form, super form ya. Karena mereka syutingnya juga di belakang layar udah sampai di episode 20-an ya. Secepat itu guys ya. Ya udah, sekian guys trailer breakdownnya. Gila, udah ngomong terus Ana ya. Lumayan lama karena memang itulah niat Ana yang mau bahas selengkap mungkin juga ya. Jadi biar nggak ada yang
ketinggalan lagi ya. Udah Ana bahas selengkap mungkin semuanya di sini dan kasih pendapat juga selengkap mungkin scene per scene ya. Jadi pembahasan bakalan berlanjut karena sepertinya sehabis ini tuh Ana bakalan bahas case-nya secara lengkap sampai kita kepoin juga satu persatu si aktornya guys ya. Udah tak bilang pembahasan Gachard di hold dulu guys ya sampai dapat slot untuk dibahas. Bodoh amat mau itu debut Twilight Magedo ya. Nanti ya minggu depan lagi ada Valvarado ya. Sabar guys ya. Pasti dibahas, tapi Ana harus beresin ini dulu ya. Jadi tolong pengertiannya, karena prioritas utama untuk sekarang ya kabar Gabu. Thank you guys sekali lagi, sudah sangat panjang sekali. Terima kasih banyak kalau kalian ya nontonnya lengkap banget ya, sudah sampai di titik ini ya. Terima kasih teman-teman, jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa diskusi di kolom komentar bawah. Apa bagian yang paling menarik yang kalian temukan di trailer ini? Silahkan kalian komentar di bawah. Gitu aja guys, bye-bye.